Di sebuah kecamatan kecil bernama Jatinangor, setiap pagi dimulai dengan ritme yang sama. Laju kendaraan, antrian mahasiswa, dan suara-suara kehidupan yang saling tumpang tindih. Namun, apa yang terlihat sederhana ini sejatinya adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita global tentang kependudukan, urbanisasi, lingkungan, dan kesehatan yang semuanya saling terhubung. Jatinangor bukan sekedar tempat kuliah, ia adalah miniatur dunia. Dalam kacamata hubungan internasional, arus manusia disebut beberapa mobility, perpindahan manusia akibat pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan sosial. Meskipun kecil, Jatinangor ini adalah contoh nyata bagaimana mobilitas penduduk merubah struktur sosial, ekonomi, dan ruang. Setiap tahun, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Jatinangor. Migrasi yang terjadi di sini bukan migrasi internasional atau migrasi desa ke kota tradisional, namun migrasi akademik, salah satu fenomena kependudukan global yang semakin kuat. Mahasiswa datang membawa harapan, ambisi, dan tenaga baru. Tapi setiap kedatangan berarti meningkatnya kepadatan, tingginya permintaan hunian, dan bertambahnya tekanan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya populasi pendatang, Jatinangor mengalami urbanisasi yang sangat cepat. Tidak ada gedung pencakar langit atau pusat perbelanjaan yang megah. Namun, urbanisasi tidak harus selalu hadir dalam bentuk kota metropolitan. Ia bisa muncul dalam bentuk pembangunan kos berlapis, deretan ruko yang merapat, lahan sawah yang berubah menjadi bangunan, hingga mobilitas harian yang semakin padat. Nah, urbanisasi di Jatinangor merupakan contoh nyata dari urban sprawl, yaitu pertumbuhan wilayah urban yang meningkat akibat adanya tekanan terhadap populasi dan adanya peningkatan atau adanya peluang baru di wilayah ekonomi. Adapun fenomena semacam ini umumnya terjadi di kota-kota besar yang ada di negara-negara yang masih berkembang. Faktor globalisasi turut mempercepat perubahan ini. Infrastruktur nasional menghubungkan Jatinangor dengan Bandung, Sumedang, dan pusat ekonomi lainnya. Kampus internasional dan investasi juga turut memperluas jejaring global di wilayah ini. Mungkin kalau masalah ini kita sebagai mahasiswa nggak merasakan langsung ya. Mungkin yang merasakan langsung kayak penduduk sekitar, warga di Jatinangor ngerasain banget bahwa perubahan lingkungan dan contohnya kayak sawah. Dulu kan di Jatinangor banyak banget sawah, kalau sekarang kayaknya udah sedikit banget. Itu jadi salah satu berkurangnya mata pencarian orang-orang asli lokal Jatinangor. Lahannya dipakai buat kosan, buat apartemen, buat kafe dan segala macam, buat kebutuhan mahasiswa juga. Jadi kita sebagai mahasiswa kayaknya gak ngerasain langsung, cuma kita harus peduli dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itu aja sih. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi selalu diikuti oleh satu hal, tekanan lingkungan. Di Jatinangor, tekanan itu terasa dari hal-hal kecil yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Trotoar yang merupakan sarana pejalan kaki kini bagaikan sebuah tempat sampah. Jalanan yang penuh dengan kendaraan mengirimkan polusi ke udara yang kita hidup setiap harinya. Ruang terbuka hijau perlahan berkurang karena pembangunan, dan sistem pengelolaan sampah sering kewalahan menghadapi volume yang semakin meningkat. Dalam HI, isu lingkungan dipelajari sebagai masalah transnasional. Ia tidak mengenal batas wilayah dan tidak dapat diatasi oleh satu aktor saja. Masalah-masalah seperti perubahan iklim, polusi, dan limbah merupakan beberapa isu global yang dapat kita lihat langsung di sini di Jatinangor. Oleh karena itu, SDGs sebagai suatu program global seperti SDG 11, 12, dan 13 digaungkan secara besar-besaran agar daerah-daerah seperti Jatinangor dapat berkembang secara berkelanjutan. Kalau misalnya jalan kaki abis selesai kelas tuh biasanya suka banyak banget polusi kendaraan atau kayak orang bakar sembarangan. Nah itu tuh bikin sering jadi batuk-batuk sih. Sampah ini masalah bersama sih sebenarnya. Jadi kalau nggak ada kerjasama antara satu pihak dan pihak yang lain tuh nggak bakal selesai. Kesehatan masyarakat adalah cermin dari lingkungannya. Ketika lingkungan penuh tekanan, tubuh manusia pasti ikut merasakan dampaknya. Di Jatinangor, penyakit pernapasan seperti ISPA seringkali meningkat ketika polusi udara memburuk.
Penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dengki atau DBD juga berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah dan sanitasi. Kesehatan dalam perspektif hubungan internasional adalah salah satu bagian penting, yaitu dari tatanan Global Health Governance. WHO, pemerintah, universitas, dan masyarakat menjadi pemeran penting dalam menjaga ketahanan kesehatan. Kawasan padat penduduk seperti Jatinangor dan kota-kota kecil lainnya di negara berkembang menjadi kawasan-kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan yang memburuk. Menurut data Kementerian Kesehatan per November 2025, sudah ada sekitar 12,1 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang diantaranya dikarenakan oleh kualitas udara yang memburuk dan juga penularan akibat kurangnya kesadaran kesehatan dari masyarakat. 4 isu ini tidak pernah berdiri sendiri. Kepadatan memengaruhi urbanisasi, urbanisasi menekan lingkungan, lingkungan memengaruhi kesehatan. Dan semuanya adalah bagian dari arus global yang menemukan bentuk kecilnya di Jatinangor. Jatinangor menunjukkan bahwa isu global dapat dipelajari dari ruang yang sempit, bahwa perubahan besar dunia tercermin dalam perubahan kecil di sekitar kita, dan bahwa solusi global harus dimulai dari level lokal. Jatinangor mungkin kecil, tapi apa yang terjadi di sini adalah bagian dari cerita dunia, dan masa depan tempat ini ada di tangan kita semua. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan.